Pernah nggak kamu ketemu seseorang dan langsung tahu kalau orang itu akan mengubah hidupmu? Yang nggak kamu tahu adalah caranya. Ada cinta yang meledak-ledak, dan ada juga cinta yang diam, yang merencanakan segalanya dalam keheningan, sambil tersenyum di hadapanmu setiap hari. Dan cinta seperti itulah yang paling berbahaya. Behind Her Eyes, film yang endingnya di luar nalar. Kita bahas tuntas di Bahas Film Kilat. Your attention please. Wanita ini bernama Louise, seorang ibu tunggal, baru bercerai 3 tahun lalu dan hidupnya sederhana. Kerja, pulang, jaga anak, tidur, ulangin lagi. Nggak ada yang istimewa. Sampai satu malam, dia pergi ke bar sendirian untuk ketemu sama temennya. Di sana dia nggak sengaja menumpahkan minuman ke baju seorang pria. Mereka ngobrol, tertawa, dan di akhir malam yang mestinya tidak berarti apa-apa itu, mereka terlalu dekat. Tapi pria itu tiba-tiba berhenti, meminta maaf dan pergi begitu saja. Louis tidak sempat bertanya siapa namanya. Keesokan paginya, Louis masuk kerja seperti biasa, dan di sana ada seorang bos baru, yang ternyata adalah pria yang sama dari malam itu. Namanya David Ferguson, seorang psikiater, tenang, berwibawa, dan sudah menikah. Oh God, it's you. Louis mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Malam itu tidak pernah terjadi. David adalah bosnya. Titik. Properly. Louise. Tapi semakin hari, mereka semakin dekat di kantor. Dan suatu pagi, seolah semesta memang sedang bersekongkol, Louis nggak sengaja menabrak seorang wanita di jalan. Louis ingat bahwa wanita ini adalah istri David. Wanita itu memperkenalkan dirinya. I'm Adele. Dan dia bernama Adele. Adele sangat hangat dan ramah. Terlalu ramah untuk seorang yang baru pertama kali ketemu. Dia bilang baru pindah ke daerah ini, dan dia nggak punya teman. Saat itu dia mengajak Louis untuk minum kopi. Louis tidak bisa berkata tidak, jadi dia mengiyakan. Mereka mengobrol cukup lama. Adele begitu terbuka dan begitu menyenangkan. Sampai Louis hampir lupa bahwa dia pernah terlalu dekat dengan suami wanita ini. Hampir. Karena sebelum berpisah, Adele minta satu hal. I'd rather you didn't mention to David. Jangan bilang ke David kalau kita udah ketemu. Louis diam. Istri yang baik-baik tidak akan minta disembunyikan dari suaminya sendiri. Ada yang gak beres, tapi Louis belum tahu seberapa gak beresnya. Di kantor, David terlihat sangat normal, profesional dan terhormat. Hello, Auntie. I'm Dr. Ferguson. Tapi di dalam rumah itu, gambarannya sangat berbeda. David menelpon Adele setiap hari, di jam yang sama. Seperti seorang penjaga yang mengecek sel narapidananya. Adele selalu memastikan dirinya ada di rumah sebelum telepon itu berdering. Setiap pagi David memberikan obat ke Adele, katanya untuk mengatasi anxiety-nya Adele. Dan dia memastikan Adele benar-benar menelannya, bukan sekedar pura-pura. Ini bukan pernikahan, ini kandang yang dilapisi emas. Dan Adele sudah terkurung di dalamnya selama 10 tahun. Tapi ada satu hal yang tidak pernah David pahami. Semakin lama dia bersama Adele, semakin dia merasa tidak mengenal istrinya sendiri. Adele yang dulu dia cintai sangat berbeda. Tertawa dengan cara yang berbeda, berbicara dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu di balik matanya yang tidak pernah bisa David baca. David tidak bisa menjelaskannya, tapi perasaan itu tidak pernah pergi. Bahwa Adele bukan lagi Adele yang dulu dia pernah cintai. Tapi Adele yang terkurung itu justru terus mendekati Louis. Gym bareng, sauna bareng, makan siang bareng. Perlahan, tanpa Louis sadari, Adele menjadi orang yang paling dekat dalam hidupnya. Sahabat yang terasa paling tulus di antara semua yang sedang kacau. You and me, we're special. Adele sering menceritakan soal David yang mengontrolnya, dan Adele bercerita sesuatu yang tidak biasa. You need to learn to control your dreams. Dia bilang dia bisa mengontrol mimpinya. Adele memberikan sebuah buku tua, katanya baru ditemukan di lemari lama. Di dalamnya berisi tulisan selama bertahun-tahun. Catatan mimpi, catatan perasaan, dan ada nama yang muncul di buku tersebut. Robert. Siapa dia? Louis belum berani bertanya. Tapi nama itu akan segera menjawab dirinya sendiri dengan cara yang tidak pernah Louis bayangkan. Sementara itu, ada sesuatu yang juga tidak bisa dibendung. David mulai datang ke apartemen Louis malam-malam. Awalnya selalu aja ada alasan. Kebetulan lewat, ngecek kondisi Louis, tapi lama-lama alasan itu semakin tipis.
keep thinking about you. Dan yang tersisa hanyalah perasaan yang tidak tahu harus dibuang kemana. Louis tahu ini salah. David sudah menikah dan Adele adalah sahabatnya. Tapi mereka tetap melakukannya. Sementara di rumah, Adele hanya tidur dan bermimpi. Tapi mimpinya Adele bukan mimpi biasa. Karena dalam tidurnya, dia bisa melihat segalanya. I'm falling in love with you. That's not fair. It's true. Apakah Adele akan diam saja? Lanjut ke part 2. Subscribe untuk film-film seru yang bikin mikir. Sampai jumpa lagi.